Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fauzia, semester 5 dari Lokal J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir tengah semester, mata kuliah evaluasi hasil belajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Silviana Hidayati, MPD. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan materi evaluasi hasil belajar dari awal pembelajaran sampai saat ini. Baik, langsung saja. Hakikat evaluasi hasil belajar dan proses hasil belajar. Di sini ada istilah yaitu pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kita harus bisa membedakan apa itu pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Ya, pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif, atau pengukuran itu akan menghasilkan bilangan angka. Kemudian penilaian, ya. Penilaian itu adalah suatu mengambil suatu keputusan ya terhadap sesuatu yang telah diukur, ya. Misalnya itu adalah baik, buruk, ya, ataupun bagus ataupun tidak bagus. Kemudian sedangkan evaluasi itu adalah suatu kegiatan mengukur dan menilai atau sebagai wadah dari penilaian dan pengukuran, begitu. Jadi selanjutnya tujuan evaluasi, ya. Tujuan evaluasi itu secara umum, ya, adalah satu, yaitu menilai hasil belajar peserta didik. Kedua, yaitu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat. Ketiga, yaitu mengikuti ketercapaian dari mutu pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan evaluasi secara khusus yaitu pertama, yaitu mengetahui kemajuan hasil belajar. Kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Ketiga, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu untuk menentukan kenaikan kelas. Ya, kemudian adalah fungsi dari evaluasi, ya. Menurut Jainal Arifin, yaitu ada 4. Yang pertama adalah tes formatif, yaitu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari, ya, umpan balik yang selanjutnya hasil penilaiannya digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, ya. Contohnya tes penggunaan latihan ataupun kuis setelah pembelajaran, ya. Kemudian tes sumatif, ya, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data ataupun informasi untuk menentukan nilai akhir peserta didik, ya. Contohnya ujian akhir semester, terus tes catur bulan dan lain-lain, ya. Kemudian tes diagnostik, yaitu adalah tes hasil belajar yang menelusuri kelemahan-kelemahan khusus yang memiliki murid yang tidak berhasil dalam belajar, serta jenis dan letak daripada kesulitan belajar siswa ataupun pelajar yang tidak berhasil, ya. Tujuannya agar kita dapat umpan balik untuk mengetahui sejauh mana siswa mengerti akan proses pembelajaran, ya. Contohnya ujian kuis ataupun ujian harian, ya. Begitu. Kemudian ada tes penetapan, adalah tes yang dilaksanakan, ya, bila mana setiap murid pada program pendidikan ataupun program mengajar yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Tujuannya untuk memahami kemampuan belajar murid sehingga dapat pemahaman itu, ya. Guru dapat menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar, ya, yang tepat baginya. Contohnya tes untuk jurusan IPA ataupun IPS, begitu. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi, ya. Prinsip-prinsip evaluasi ini yaitu diantaranya pertama adalah harus adanya kontinu, ya. Yang kedua adalah keseluruhan, ya, itu baik kognitif, efektif maupun psikomotorik, ya. Selanjutnya adanya objektivitas, ya. Selanjutnya juga yang poin keempatnya adalah adanya komparatif, ya. Selanjutnya ruang lingkup evaluasi, ya, hasil belajar yaitu pertama yaitu adalah domain kognitif atau proses berpikir, begitu, ya.
Domain kognitif ini adalah berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual ya, seperti pengertian dan keterampilan berpikir yang dihasilkan melalui proses pendidikan begitu. Selanjutnya adalah domain efektif ya, ataupun sikap atau perasaan ya. Domain ini erat dikaitkan dengan pendidikan karakter atau budi pekerti, berisi perilaku yang yang menekankan aspek penasaran dan emosi seperti minat ya, sikap apresiasi dan cara penyelesaian diri siswa tampak dalam perilaku sehari-hari peserta didik tersebut begitu ya. Kemudian domain fisikomotorik ataupun keterampilan ya. Domain ini berkaitan dengan keterampilan sehingga dapat menghasilkan karya yang bermanfaat dan menekankan aspek keterampilan ya, motoriknya seperti tulisan tangan ya, terus juga proses seperti dia mengetik dan berenang dan juga mengoperasikan mesin begitu. Kemudian ciri-ciri evaluasi ya. Ciri-ciri evaluasi menurut J. Marshall ya. Pertama itu adalah dari hasil langsung ya. Dalam proses pembelajaran ya, guru sering melakukan kegiatan evaluasi ya, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung ya maupun sesudah proses pembelajaran selesai. Kemudian evaluasi, ciri-ciri yang kedua adalah evaluasi dan transfer ya. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah berkemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional ya. Kemudian yang ciri-ciri ketiganya adalah evaluasi langsung dari proses belajar ya. Di samping harus mengetahui hasil belajar, hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasikan sedemikian rupa ya sehingga dapat mencapai hasil yang optimal ya. Kemudian karakteristik instrumen evaluasi ya. Menurut Zainal Arifin ya, dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran itu mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik itu adalah pertama harus valid ya. Valid ini artinya suatu alat ukur ya yang dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur ya secara tepat. Ya, selanjutnya yang kedua adalah reliable ya. Artinya suatu alat ukur yang dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang konsisten ya. Kemudian relevan ya. Relevan ini adalah alat ukur yang digunakan yaitu harus sesuai dengan standar kompetisi ya, kompetisi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya kompresentatif ya, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah praktis ya. Praktis ini merupakan yaitu mudah dipakai atau digunakan ya. Jika alat ukur ini sudah memenuhi syarat ya tetapi sukar digunakan berarti tidak praktis. Kemudian adalah diskriminatif, yaitu artinya adalah alat ukur ini harus disusun ya sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang sekecil apapun begitu, perbedaan ya yang sekecil apapun. Kemudian spesifik ya, artinya yaitu suatu alat ya, alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur begitu. Kemudian harus profesional ya, artinya suatu alat ukur ini harus memiliki tingkat kesulitan yang profesional, antaranya sulit, sedang dan juga mudah ya. Kemudian model-model evaluasi ya. Model-model evaluasi ya menurut Zainal Arifin ya memaparkan model-model evaluasi diantaranya adalah model Taylor ya. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran ya. Yang pertama yaitu evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Model yang selanjutnya adalah model yang berorientasi pada tujuan ya.
kita mengenal adanya tujuan pembelajaran umum dan khusus. Model evaluasi ini menggunakan kedua tujuan tersebut sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Ya, selanjutnya ada model pengukuran ya, terus juga ada model kesesuaian, terus juga ada model Alkin dan juga ada model responsi ya sebagai model ilmu minatif, dan model ini juga menekankan kualitatif dan naturalistik ya. Kemudian pendekatan evaluasi ya. Pendekatan evaluasi ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pendekatan tradisional ya. Pendekatan tradisional ini ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik ya, yang dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kemudian pendekatan evaluasi ya. Terbagi menjadi evaluasi yang terbagi menjadi baik ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan evaluasi belajar ya. Pertama adalah menentukan tujuan evaluasi ya, untuk menilai proses pembelajaran itu secara formatif ya, atau untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi ya, atau sumatif, untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran itu, atau diagnostik ya. Selanjutnya mengidentifikasi kompetisi dasar, atau guru menentukan kompetisi dasar yang akan dinilai, kemudian menyusun kisi-kisi soal ya. Selanjutnya adalah menggambarkan ya, instrumen atau instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk non-tes ataupun tes ya. Selanjutnya adalah menguji validitas soal ya. Guru perlu melakukan revisi ya, sesuai tingkat profesi ya. Perbaikan aspek bahasa, mengubah item soal, bahkan membuang soal yang dianggap tidak perlu. Kemudian membuat soal ya. Ya, kelanjutannya adalah langkah-langkah pembuatan kisi-kisi ya. Dalam langkah-langkah pembuatan kisi-kisi, yang pertama harus menentukan kompetisi dasarnya ya. Kedua, yaitu memilih materi yang esensial sesuai dengan lingkup materi ya. Dan materi yang terkait dengan kompetisi dasar ataupun KD yang diuji. Kemudian merumuskan indikator yang mengacu pada kompetisi dasar ya, dengan memperhatikan materi dan level kognitifnya. Kemudian yaitu menentukan nomor soal. Selanjutnya adalah menentukan bentuk soal yang digunakan. Demikianlah video ini yang saya buat. Jika ada kekeliruan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.